Beranda, kita klik beranda proyek, dia akan lari ke bawah, turun ke bawah gitu. Dia akan langsung menghubungi WA-nya gitu. Untuk alamatnya ini di sini saya sematkan maps. Dan kemudian kalau misalnya kita buka lewat HP gimana bang? Nah, kalau untuk lewat HP maka dia timelinenya akan menjadi seperti ini. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Itmam di sini. Dan untuk video kali ini saya hanya akan sedikit bercerita tentang apa yang telah saya lakukan. Yang pertama langsung saja. Di sini saya sudah berhasil membuat website di mana saya itu adalah orang yang nggak tahu apa-apa sebelumnya tentang yang namanya coding gitu, coding tentang website, tentang pemrograman, programming gitu. Dan saya baru pertama kali belajar itu kurang lebih 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu itu tanpa sengaja ya muncul di beranda YouTube saya itu ada video tutorial gitu bagaimana cara untuk membuat website, dimana saya itu penasaran gitu, 1 jam bisa buat website untuk pemula gitu. Saya penasaran, saya coba tonton dan saya coba pelajari itu. Dari itu akhirnya saya paham apa itu website, kemudian apa itu server, kemudian hosting, domain. Ya meskipun itu belum banyak ya, masih maksudnya ya sekedar basic banget gitu, tingkatan yang untuk pemula banget gitu. Dan saya sampai sekarang pun belum benar-benar paham apa itu website dan bagaimana cara kerjanya, pemrogramannya dan sebagainya, saya belum paham betul. Tapi makanya itu sebagai pemula, di sini disclaimer dulu, saya itu pemula yang belum tahu dengan detail tentang apa itu dunia programming. Tapi dari video tutorial itu berawal dari situ, kemudian saya bisa membuat satu website ini nih. Nah, ini websitenya saya kasih tahu dulu. Untuk websitenya ini website yang untuk teman saya sih, kebetulan teman saya itu dia punya usaha kayak desain interior gitu. Bukan desain interior sih, jadi kayak kontraktor yang mengerjakan interior dan belum ada websitenya. Saya coba iseng untuk buat websitenya bermodalkan tutorial dari video itu, namanya youtubernya dia Afrizal. Dan dari video itu saya bisa membuat hal-hal seperti ini dan ini seperti ini. Jadi ini websitenya ya, ini dibuat dengan apa? Hanya dengan menggunakan HTML, CSS, Bootstrap saja. Jadi belum ada interaksi ke back end, itu belum ada. Dia hanya web statis yang front end ditambah dengan JavaScript sedikit ya. Untuk pertama kali ngeload ya, halaman awal yang akan kita dapatkan adalah halaman ini. Ini carousel ya. Carousel yang bisa bergerak-gerak sendiri gitulah, biasa gitu kan, atau jika diklik juga bisa gitu. Ini kan ya website desain interior ya, yang pertama kali ditampilkan itu desain ruangan yang bagus-bagus, yang estetik gitu ya. Untuk navigasi barnya di sini hanya ada branding HR interiornya, kebetulan ya karena dia namanya HR interior gitu, HR interior. Kemudian ada beranda di sini, nggak kemana-mana untuk websitenya. Jadi kan kalau misalnya kita ketik kontak dia kemana gitu, kalau tapi ini nggak, hanya di satu halaman ini saja. Nah kalau misalkan di beranda ya, dia di halaman ininya utamanya ada kamar anak yang nyaman dan seterusnya. Ada ruang keluarga, kemudian ada ruang tamu, deskripsi. Oh, sorry teman-teman, sound saya itu tadi bunyi. Di sini ada ruang tamu, untuk deskripsinya ada juga. Kemudian kalau misalkan kita scroll ke bawah, nah di sini ada beberapa pilihannya, ruang keluarganya, gambar-gambarnya, deskripsinya. Ini basic banget sih sebenarnya. Ya karena memang hanya sekedar waktu itu saya coba iseng gitu ya, kamar anak, kitchen set, kemudian langsung ke tentangnya, apa deskripsi dari perusahaan itu ya kan. Kemudian untuk layanannya itu apa saja, meliputi apa saja gitu. Di sini kebetulan saya buat 3, ada jasa pembuatan furniture, jasa interior, dan juga kontraktor untuk membangun rumah. Serta ini apa sih kok? Serta untuk kontaknya di sini ada WA sama email dan juga alamat yang, dan ini juga ada maps-nya yang kita embed dari Google Maps, kita sematkan gitu. Nah kembali ke navbarnya, di sini ada brandingnya, kemudian beranda, ada proyek, tentangnya, kemudian juga terakhir itu kontak. Sementara yang ini masih belum bisa berfungsi ya. Belum bisa berfungsi karena ya belum paham saya gimana caranya untuk mengaktifkan fungsi ini gitu. Kemudian untuk HR interior, beranda, kita klik beranda proyek, dia akan lari ke bawah, turun ke bawah gitu. Proyek, kemudian ini produknya ini seperti ini, ada ruang keluarga, kamar anak, kitchen set dan macam-macam gitu ya. Lalu ada tentangnya,
Nah, tentangnya seperti ini. Dan untuk kontaknya, nah kontaknya ini ada di JavaScript-nya dikit. Jadi kalau misalkan ini klik WA, dia akan langsung menghubungi WA-nya gitu. Seperti ini. Nah, dia akan langsung ke nomor yang dituju itu. Kalau misalkan kalian butuh ya silakan. Mana sih ini? Misalkan kalian butuh bisa diklik saja. Ini untuk nomor WA-nya aktif beneran. Emailnya juga ketika diklik email dia akan langsung ke email gitu ya. Dia akan mengirim email ke mana gitu, ke sini dengan apa gitu. Lalu untuk alamatnya ini di sini saya sematkan maps dari Google Maps gitu. Terus ada area interior terakhiran gitu ya. Dan ini ada footernya. Footernya ini ya ala-ala lah. Saya cuma sekedar ngikut-ngikut doang ya. Dan ini juga cukup responsif. Responsif artinya ketika kita buka via desktop, dia bentuknya tampilnya seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita buka lewat HP gimana bang? Nah, kalau untuk lewat HP maka dia tampilnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk navbarnya dia jadi ada titik 3 gitu, garis 3 gitu. Nah, ini responsif sama saja bagusnya gitu ya. Cuman untuk deskripsi yang ada di carousel ini atas itu dia tidak nampil gitu, tidak nampil. Tapi untuk yang lain-lain tuh baik. Woi. Proyek gitu ya. Kemudian kontak, dia akan ke kontak ke bawah gitu. Seperti itu. Pokoknya kenapa ini saya buatkan video ya, karena saya ingin menunjukkan kepada kalian gitu bahwa pemula pun kalau misalkan dia mau belajar dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, ya sebenarnya untuk bisa bikin website juga bisa gitu. Oh ya, untuk hostingnya di sini saya pakai hosting gratisan, ngikut yang di video tutorialnya dia di hosting di Replit ya, Replit. Nah, ini kan untuk domainnya masih Replit. Kenapa? Ya karena masih gratisan, ngapain kita itu ya, kita buat berbayar kan. Ini kan sekedar proyek iseng yang saya berikan ke teman saya, kebetulan dia belum punya websitenya dan saya kasih ini nih lumayan gitu kan. Untuk kontaknya juga udah langsung direct ke kontak yang sesungguhnya gitu. Gitu teman-teman, untuk proyek bukan proyek sih karena ini saya nggak dibayar, ini gratis gitu. Dan dalam rangka belajar saja supaya kita bisa ada alasan gitu untuk mencoba gitu kan ya, seperti itu. Gimana? Oh ya, untuk buatnya pakai apa? HTML CSS Bootstrap. Dah, pakai HTML CSS-nya CSS Bootstrap. Jadi di sini ketika buka codingannya ya di sini cuman pakai satu index.html saja nih. Index.html, kemudian ini style sheet-nya. Nah, ini saya ke bootstrap. Nah, barnya ini tinggal di modifikasi ya kan. Untuk bootstrap kan tinggal copy modifikasi. Yang penting paham ini untuk apa, ini apa gitu aja gitu ya. Carousel, deskripsi segala macam, mana button, mana teksnya gitu, posisinya di mana, bagaimana cara mengecilkan, membesarkan, menggeser dan sebagainya. Yang penting kalian paham itu saja. Lalu untuk JavaScript-nya ini yang ini nih. JavaScript-nya ini. Ini yang script yang ini untuk maps-nya. Nah, yang ini untuk WhatsApp-nya. Begitu saja teman-teman untuk video kali ini. Mungkin bisa sedikit ada gambaran ya bagi pemula kalau misalkan bikin website bisa apa enggak. Jawabannya bisa banget, asalkan kalian mau mencobanya saja. Dan jangan malas untuk mencari jawaban. Kalau misalkan kalian menjumpai masalah, tinggal cari jawaban yang ada di Google gitu ya teman-teman ya. Nah, sekian saja, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mana nih?